Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu lagi dengan channel Dr. Kes Mes Kehidupan. Tapi ketemunya tidak nyanyi lah, ini urusan serius, ini urusan ya kalau ngomong jelek itu kejahatan di dunia pendidikan, pembajakan guru swasta. Ya mudah-mudahan saya tetap berdoa tidak terjadi seperti itu lagi. Karena begitu teman-teman dapat share-sharean surat dari Sekda Prof Jawa Timur tentang rekrutmen P3K khususnya di pendidikan SLTA, itu teman-teman banyak yang telepon, banyak yang WA kepada saya, Pak Kes ya opo iki, gimana ini? Ini ada rekrutmen lagi untuk P3K. Dan itu porsinya sangat besar itu Jawa Timur untuk SLTA, SMK, SMA. Itu kurang lebih 2.450 guru. Nah, 2.450 guru untuk SMK dan SMA negeri di Jawa Timur. Ya teman-teman sempat tanya, Pak Kes kok swasta gak ano? Ya memang siapa yang ngajukan swasta ini? Nggak ada yang ngajukan swasta ini. Yang ngomong anak itu anak tiri gitu. Kalau ngomong anak itu anak tiri, nggak ada yang ngajukan. Sehingga ya Jakarta mungkin aja meresponnya ya dari ajuan yang dari provinsi masing-masing. Enggak, ini kalau ngomong apa ya, mungkin bencana lagi ke SMK, SMA. Mungkin kalau merantau SMP swasta itu nanti ya ada kemungkinan besar terjadi. Karena real yang dibutuhkan itu adalah untuk sekolah-sekolah negeri. Sehingga kalau banyak guru swasta yang ikut nanti diterima, itu ya ditaruh di sekolah-sekolah negeri. Satu sisi pribadi saya sangat senang karena teman-teman saya yang selama di swasta itu ngomong kesejahteraan guru ya, itu belum bisa mewujudkan kesejahteraan guru seperti guru-guru di negeri, belum bisa. Guru swasta itu kan hanya dihibur oleh lagu terpujilah wahai engkau ibu bapak guru, itu aja. Tapi sampai tahun sekian yang namanya penghasilan guru swasta itu masih sangat jauh dari kebutuhan minimal hidup di Jawa Timur. Kalau saya ngomong Jawa Timur, Indonesia tentunya sama. Lah, padahal sekali lagi swasta ini ngewangi, membantu negara dalam hal mewujudkan apa yang ada di Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dari waktu ke waktu ya swasta ini hanya jadi semacam pelengkap penderita saja. Diomongin enak, swasta itu dibutuhkan. Ya karena memang realitasnya kalau tidak ada sekolah swasta, belum mampu negara ini untuk ngurusi semuanya. Makanya bijaksananya Pak Harto dulu, itu swasta disupport dengan guru-guru yang dipekerjakan atau guru-guru DPK. Lah konyolnya tidak malah ditambah oleh penerusnya. Malah dikurangi, bahkan ada aturan guru-guru DPK ditaruh di negeri. Ini kan konyol. Ini kondisi ini nanti ya mudah-mudahan tidak terjadi. Karena yayasan atau sekolah itu sudah antisipasi dengan kejadian yang kemarin. Kejadian kemarin itu sekolah dibikin bingung, bener-bener bingung. Bagaimana orang-orang yang hebat di sekolahannya, orang yang sudah dididik di sekolahannya, tiba-tiba ikut tes diterima dan langsung masuk ke negeri, meninggalkan sekolahannya. Tidak seperti sulabim salabim, begitu kita ditinggal oleh guru kemudian kita serta-merta bisa mencari gantinya. Karena sekolahan juga punya standar.
Ini yang butuh dipikirlah oleh bapak-bapak yang membuat keputusan sana itu. Dipikir. Karena yang kita didik ini anak bangsa. Tidak lagi mestinya ngomong swasta atau negeri. Ini haknya setiap warga negara. Kalau negara belum mampu untuk mencukupi itu, ya swasta yang sudah sejak dulu membantu ini tolong dipikirkan yang adil lah. Tidak minta dipenuhi semuanya. Swasta juga memahami keterbatasan negara. Tetapi tolong tidak semacam ini. Ini kalau saya boleh ngomong, ini kejahatan pendidikan ini. Pembajakan tenaga kerja. Nah mestinya kalau fair ya itu harus ada syarat ya. Syarat bahwa yang ikut tes kalau dia masih ada ikatan dengan yayasan atau sekolah, ada surat lolos butuh bahwa sekolah memang mengizinkan guru itu mengikuti tes ini. Ini nanti dampak yang pertama ya, kalau benar terjadi yang semacam itu, berarti sekolah swasta kembali drop lagi. Harus mikir cari guru lagi. Makanya ketika teman-teman tanya, ya apa Pak Kis neng ngene kok? Halah dipreino arek-arek 2 wulan ta 3 wulan lho, gak usah belajar. Arek-arek jelas seneng, anak-anak SMK itu jelas seneng nek ngomong prei kalau ngomong libur. Ya kalau ndak ada gurunya gimana? Atau kalau memang gurunya ndak ada nantinya diambil ditaruh di negeri, ya sudah pelajaran itu ndak usah diajarkan. Lapo? Gitu aja kok repot. Wong negara yang bikin kayak gini. Yang bikin susah sebenarnya negara. Ini yang pertama. Nanti kita akan mengalami kesulitan lagi. Ibarat luka itu kita baru sembuh, baru dapat pengganti, baru mulai dididik untuk menjadi guru sesuai dengan standar yang ada. Kalau ini nanti diambil lagi, kita mau ngomong apa? Satu sisi memang seneng guru-guru kita akan mendapatkan gaji yang standar. Tapi sisi lain di sekolah ini yang ditinggal akan banyak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, yayasan karena pengalaman masa lalu, hampir semua yayasan sudah buat aturan. Kalau guru sudah diketahui ikut tes, banyak yang langsung diminta mengundurkan diri. Ada yang menerapkan kalau nanti tidak diterima dan kembali ke sekolah yang bersangkutan, sekolah asal, itu akan diberlakukan 0 tahun, artinya dianggap guru junior lagi. Jadi korban gurunya nanti. Ini banyak hal yang semacam itu. Mau daftar sudah diminta mengundurkan diri. Terus gimana pendidikan ini nanti? Kalau terus kita hanya disibukkan dengan hal-hal semacam itu. Ini perlu dipikir, benar-benar perlu dipikir, bukan hanya sekedar asal comot. Harus ada kajian yang mendalam. Mosok saya hanya sekedar guru SMK ngajari sing di atas sana. Saya bilang begitu ke teman-teman. Katanya teman-teman begini, loh Pak Kes, kan DPR sudah mengusulkan kepada pemerintah. Ya, atas desakan teman-teman PGRI yang paling utama. Yang lain ada yang mendesak, tapi yang paling mendesak bener, paling menekan bener, itu adalah teman-teman PGRI. Memang DPR sudah mengusulkan untuk bisa nanti yang diterima dikembalikan ke sekolah asal. Tapi sampai saat ini pemerintah belum ada jawabannya itu, iya atau tidak. Kalau memang itu iya, aturan sebelumnya yang menarik guru-guru DPK dikembalikan kepada sekolah-sekolah negeri, itu harus dicabut dulu. Kalau tidak dicabut, ya tetap tidak bisa. Karena aturannya tidak memungkinkan untuk swasta dikembalikan ke swasta. Belum memungkinkan karena sama pemerintah belum dicabut. Ini masalah sekali lagi. Dan saya itu enggak bisa mikir ya. Sekolah itu di Indonesia ini, khususnya saya ngomong SMK, itu yang namanya guru produktif itu sangat-sangat kurang. Dan ini masih hanya jadi bahasan data tiap tahun ke tahun. Guru produktif SMK atau guru kejuruan SMK kurang. Kurangnya tidak hanya sekedar kurang, tapi jauh dari kurang. Sekitar 26% yang terpenuhi. Ini dari tahun ke tahun. Tapi saya belum pernah mendengarkan ada solusi terbaiknya. Saya sudah pernah mengusulkan sebelumnya. Contoh saja Pak Harto.
ambili lulusan SLTA, SMK yang terbaik-terbaik, kasih beasiswa, ikatan dinas, dikembalikan ke sekolah masing-masing. Jempol ini mampu negara kalau memang itu adalah sebuah kebijakan. Maaf, kalau yang di Jakarta sana gembar-gembor vokasi harus begini, harus hebat. Provinsi juga mengatakan, oh vokasi ini akan nanti menjadi calon-calon sumber daya unggul yang menguatkan ekonomi bangsa. Jadi kadang-kadang tertawa, itu mereka yang hanya sekedar baca konsep, tidak pernah tahu di lapangan. Ingat, semua itu kunci utamanya guru. Kalau kita mau meningkatkan kualitas lulusan, kunci utamanya guru. Meskipun sarpras dan lain-lain itu penting, tapi nomor satu adalah guru. Nah, saya tidak tahu apakah yang di sana itu sudah berpikir bahwa lulusan SLTA, sekalipun itu SMK, saya ambil contoh di Jawa Timur, di Surabaya dan sekitarnya aja. Anak lulusan SLTA yang merasa mampu, itu tesnya nomor satu ya di ITS atau di UB nomor satu. Ya kalau tidak terima atau pilihan keduanya mungkin di PENS atau di Polinema. Saya ambil contoh yang sekitar di sini aja. Jarang anak-anak yang berkualitas itu langsung milih UM atau UNESA. Jarang. Itu biasanya sudah tidak terima kemana-mana baru milih sana. Ini yang saya katakan untuk kejuruan ya. Bukan umum yang matematika seperti fisika, bukan. Yang kejuruan mesti pilihan pertamanya ITS atau Unibra. Kalau di itu level berikutnya PENS atau Polinema. Baru nggak terima ikut tesnya di UNESA atau di UM. Itu pun karena sekarang UNESA, UM itu menjadi universitas yang tidak menspesifikasi dirinya kepada kependidikan. Anak-anak yang masuk sana pilihan pertamanya teknik murni, kalau teknik jurusan murni. Baru pilihan kedua atau ketiga itu baru jurusan kependidikan. Saya kalau ngomong levelnya yang akan menjadi guru di SMK, guru kejuruan, guru produktif di SMK, itu level paling rendah. Yang di keguruan bukan jurusan murni dari UNESA atau UM, itu nanti yang lolusnya pinter-pinter tetap ke industri dulu. Ya karena industri jelas gajinya menjanjikan. Baru yang sudah tidak diterima kemana-mana, baru itu yang mau jadi guru. Bisa bayangkan enggak? Kalau kita semuanya mengerti di luar negeri itu orang-orang hebat yang direkrut jadi guru. Indonesia kewalik. Terbalik sisa-sisa. Lah sudah sisa-sisa kayak gitu. Kemudian sudah membiasakan diri, terlatih, terdidik dan menjadi kompeten di sekolahnya mereka mengajar. Kemudian ujuk-ujuk tiba-tiba diambil oleh negara, ditaruh di sekolah-sekolah negeri. Gimana kami? Bukan tidak ikhlas. Tapi situasi yang tidak mengizinkan, tidak membuat kami ini tidak ikhlas itu diambil. Satu sisi seneng teman-teman kami semuanya ini mendapat tempat yang layak. Satu sisi seneng. Tapi akhirnya kayaknya kok swasta ini rivalnya pemerintah. Ya kalau saya ngomong nek gentle buyarno sekolah swasta, ganti sekolah negeri semuanya. Nek mampu. Kalau ndak tolong, bener-bener tolong. Psikologis kami ini dipikir, jangan hanya asal comot. Ya ada yang usul gini, Pak Kis, kalau gitu diusulkan aja, guru swasta ndak boleh ikut tes ini. Oh, ndak fair, ndak adil. Setiap warga negara punya hak yang sama. Yang kalau ngomong adil, contoh Pak Harto. Itu yang swasta dikembalikan lagi ke swasta. Sekaligus mensupport bahwa swasta juga biar bisa tumbuh, berkembang dan berkualitas. Karena kalau ngomong pendidikan, ketika anak-anak misalnya nanti ada ke luar negeri,
Nggak ada, tanya kamu sekolah negeri apa swasta, Indonesia atau mana, itu. Sehingga seluruh Indonesia ini mestinya ya semuanya berkualitas, semuanya mempunyai standar yang jelas. Mestinya gitu. Nah, terhadap yang kedua ya, jadi yang pertama itu urusan P3K, yang kedua kelangkaan guru produktif ini juga harus segera ambil langkah. Segera ambil langkah. Kalau enggak, percuma program muluk-muluk desainnya ada desain roadmapnya sampai tahun sekian. Itu percuma, membual. Karena real yang menjadi pelaksana lapangan kekurangan. Kenapa kekurangan? Jadi guru tidak menarik, sama sekali tidak menarik, apalagi jadi guru swasta. Sama sekali tidak menarik. Mestinya ini dipikir bersama, dirembuk bareng apa yang bisa dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan guru kejuruan nantinya. Kalau suatu ini terus akan dibiarkan menjadi kelangkaan guru swasta untuk kejuruan. Dan yang seperti pertama saya sampaikan, orang-orang hebat, guru-guru produktif, guru-guru praktek di SMK yang dulu lulusan UNJ, yang dapat dari program beasiswanya Pak Harto, sudah habis, rata-rata sudah pensiun tahun ini habis. Artinya kalau ada pejabat yang masih mengatakan, oh nanti kualitasnya akan begini, itu tidak tahu lapangan atau hanya sekedar asal atasan saya senang. Bahaya bener. Jadi tempat saya ini cari 2 guru otomotif TKR Auto ya, itu beberapa tahun enggak dapat kok. Sehingga beberapa rombel itu guru aslinya cuma 1. Yang lain anak-anak yang sudah lulus dan kompeten saya ajak untuk jadi guru mau. Itu yang saya jadikan guru sementara. Padahal masih semester 1, semester 3, semester 5. Kenapa? Sulit cari guru kejuruan. Kenapa? Mereka di industri lebih dihargai. Nah, makanya saya katakan tadi, yang mau jadi guru ya KW. Ya saya semakin bingung ya ketika IKIP Surabaya jadi UNESA, sehingga kependidikannya menjadi nomor sekian. IKIP Malang, Negeri Malang jadi kependidikannya jadi nomor sekian. Ini yang saya katakan khusus untuk kejuruan ya, untuk program-program kejuruan yang ada teknik murninya itu. Ini yang menjadi permasalahan semuanya. Oleh sebab itu ya bapak-bapak yang di DPR sana, BMPS pusat, ya di Kementerian Pendidikan, khususnya GTK ya, mungkin khususnya GTK. Tolong suara ini didengarkan kalau kita ngomong Indonesia. Tapi kalau memang ngomong negeri dan swasta, masih ada istilah negeri dan swasta. Ya, tidak tahu lagi. Setahu saya di Direktorat SMK sana tidak ada Direktorat SMK negeri, Direktorat SMK swasta, tidak ada. Sudah dihapus. Zamannya Pak SBY sudah dihapus istilah itu. Sehingga yang ada Direktorat SMK. Artinya sekolah negeri, sekolah swasta ini akan didorong untuk tumbuh berkembang dan berkualitas. Nah, kalau pilar utamanya gurunya tidak diperhatikan, ini baru memperhatikan, jangan asal comot saja itu. Kalau ngomong perhatikan yang benar ya guru-guru ini tolonglah dipikir gimana gajinya yang layak minimal, nggak usah banyak-banyak, layak minimal. Biar tidak ada lagi guru yang 1 bulan dapat gaji 125.000, 150.000, itu aja nunggu siswanya bayarnya masuk. Terutama Ketua Komisi 10 sampean turun tak anter nanti kalau mau lihat-lihat kondisi sekolah-sekolah yang ada. Biar sekali-kali bisa nangis lihat guru swasta. Nah, itu sehingga kalau saya ngomong dengan dibukanya pendaftaran untuk P3K ini, kami semua sudah mulai resah, kami semua sudah mulai gelisah.
Karena kami semuanya juga punya harapan yang sama. Kualitas lulusan anak-anak SMK ini untuk terus bisa berkembang, bisa mewujudkan sumber daya unggul. Tapi kalau pikiran, psikologi kami juga terus diganggu dengan hal-hal yang semacam ini. Ya, pantes sih cuma satu. Kalau itu terjadi, ayolah mandek nasional. Sak wulan setengah, rong wulane swasta ditutup semuanya, ndak usah belajar. Baru nanti itu merasakan. Saya curiga, kembali lagi curiga. Jangan-jangan program-program semacam ini tanpa ada studi kelayakannya. Yang penting tahu butuhnya sekian, diambilkan tekondi walau alam. Jangan begitu. Jangan begitu. Sekali lagi, ini pendidikan dan ini adalah hak setiap warga negara. Jika benar-benar terjadi seperti yang gelombang sebelumnya, yang dirugikan adalah anak bangsa. Jangan kami cuma dihibur ketika PGRI protes, notok, dihibur, kemudian seperti ini lagi. Jangan, bosen kami dihibur kayak gitu. Ayo bersama-sama. Sekali lagi, ini anak bangsa. Kecuali negara sudah benar-benar mampu untuk mengurusi pendidikan ini semuanya, please, monggo. Tapi kalau belum, tolong swasta juga diperhatikan dalam tanda kutip, tanda petik gurunya. Ini teman-teman semuanya, sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban apapun kecuali ya jawaban kemarahan. Saya juga merasakan kehilangan. Satu sisi sekali lagi saya senang karena teman-teman saya yang biasanya dapat gaji tidak standar sudah mendapat gaji standar. Tapi sisi yang lain saya nangis lihat anak-anak saya yang harus sekian bulan tidak dapat mendapatkan pelajaran itu karena gurunya belum ada. Sekarang baru ada. Terus kami dikasih beban ini lagi. Tolong ini dipikir semuanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf. Ini pribadi. Tapi kalau karena saya itu juga identik Kisyanto, Ketua MKKS SMK Swasta Sidoarjo, Kisyanto, Sekretaris MKKS SMK Swasta Jawa Timur, Kisyanto, Sekjen FKKS SMK Swasta Indonesia. Monggo, tapi ini kalau saya ngomong, penuh dada saya ini bingung ketika melihat pengumuman yang dari Sekda Provinsi Jawa Timur ini yang membuka ini. Dan memang Sekda Provinsi tidak salah, wong itu dari Jakarta sana. Tapi langsung sesek dada ini. Langsung pikiran itu sudah macam-macam. Ya opo engko nek kelangan guru maneh. Seperti teman di Madiun itu ada guru produktifnya, guru kejuruannya 17, Kato 13. Itu anak-anak apa? Nggak dapat apa-apa. Nek ngomong dosa sing gawe kebijakan. Dosa. Negeri, saya mengusulkan yang honorer negeri itu banyak. Selesaikan dulu itu. Jangan sekarang alasan, gurunya enggak kompeten. Sekarang enggak punya ketinggalan dengan IT-nya ketinggalan. Iya, mereka jadi honorer itu sudah 20 tahun yang lalu. Sebelum ada komputer. 15 tahun yang lalu. Sebelum ada ilmu komputer yang semacam ini. Jangan kemudian sekarang mereka sudah sepuh-sepuh, sudah itu terus alasan kita mereka tidak kompeten gara-gara itu. Zolim. Mestinya diselesaikan dulu. Tidak usah buka honorer lagi. GTT lagi di negeri tidak usah. Tapi yang sudah ada selesaikan dulu. Jangan ngomong kualitas. Kualitas nanti akan bisa terwujud dengan proses ketika mereka nanti sudah menjadi guru. Yang swasta buka selebar-lebarnya untuk dikembalikan ke swasta dengan catatan DPR, pemerintah mencabut aturan sebelumnya. Ya, sekarang Pak Abdullah Azwar Anas, pemberdayaan aparatur negara itu dicabut aja, yang ada aturan guru negeri yang di swasta harus ditaruh negeri mana, cabut aja itu biar tidak dipakai alasan bahwa kita tidak bisa menempatkan di sekolah swasta karena aturannya begini. DPR, saya minta tolong didesak itu pemerintah. Kalau enggak,
Ya, memang mungkin butuh sekolah belajar saonoe guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.